Puji Tuhan. Shalom, jemaat GSJ Elroy yang dikasihi Tuhan. Kita tentunya sangat bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Karena itu jemaat Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, jangan pernah menyerah, karena Tuhan sedang bekerja. Tangan Tuhan yang berkuasa sedang bekerja. Karena itu biarlah kita jangan tertidur, tetapi biarlah roh kita akan terus menyala, dan kita mau beritakan Injil Kerajaan Allah. Sebab ini waktunya umat Tuhan, nama Tuhan diberitakan bagi orang-orang yang belum mengenal namanya. Haleluya. Mari sebelum kita memuji meninggikan nama Tuhan, terlebih dahulu kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu, di hadapan tahta-Mu yang megah Tuhan. Tiada yang menandingi Engkau Tuhan. Engkaulah Allah atas alam semesta. Karena itu kehendak-Mu lah yang jadi atas dunia ini. Dan biarlah kami umat pilihan-Mu senantiasa akan memasyurkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, beserta dengan ciptaan di dalam dunia ini, di dalam alam semesta. Biarlah kami akan senantiasa mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang besar. Engkaulah Tuhan Allah semesta alam. Engkaulah Jehovah Sebaot. Engkau Allah yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang berkuasa. Pimpin kami Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saya undang kita jemaat Tuhan di rumah kita. Kita berdiri bersama-sama selama pujian kita naikkan. Kita bersuka cita masyurkan nama Tuhan Allah kita yang besar. Haleluya. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Angkat tanganmu, nyatakan Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yesus Raja, segala raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga bersama-sama Tuhan menyanyikan kemuliaan. Nyatakan Hosana. Bagi Yesus, sebab Dia layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang lebih berkuasa selain nama Yesus. Sebab baginya lah kunci kerajaan sorga. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui nama Yesus Kristus. Oh, oh,
Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan Yesus, jemaat Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti bersorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Hey, mari menari bersama-sama jemaat Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah, berharaplah di dalam Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu, nyatakan haleluya, haleluya, datang mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Nyatakan Kau Yesus, Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Tanganmu nyatakan haleluya, dahsyat berkuasa, Dia berkuasa. Yes. Bersorak, nyatakan Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Sembah Dia, nyatakan kemuliaan di tempat Engkau berada bagi Yesus Tuhan. Sebab Dia Allah yang agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus
Haleluya Tuhan. Jemaat Tuhan, seringkali persoalan datang di dalam kehidupan kita seperti gunung yang begitu tinggi, yang menghalangi pandangan kita. Namun hari ini kita diingatkan, belajarlah memiliki iman seperti Daud, yang tetap memuji dan tetap menyembah Tuhan di tengah-tengah persoalannya. Sebab percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia pasti akan menyelesaikan segala persoalan. Dia akan menenangkan jiwamu. Percayalah kepadanya. Dialah yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Haleluya. Walking around these walls, I thought by now they falls, but you have never failed me yet. Yes, waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, Lord. Promise still stand. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Oh,
angkat gunung persoalan itu. Wow, come on, come on. I see you Lord, I see you Lord. You move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. Yes, Lord, I see you do it again. I see you move. Come on, you move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. God, I see you do it again. I see you move. I see you move. You move the mountains, and I believe. Yes, Lord, I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. I see you do it again. Whoa. Yeah. Whoa. I see you do it again, Lord. I see you do it again. You move the mountain. You move the mountain. Yeah. Hallelujah. Your promise is that great is your faithfulness, still in your hands. This is my confidence. You'll never. Yeah. Great is your faithfulness, yeah. This is my confidence. You never fail me, yeah. I never will forget. You never fail me, yeah. Haleluya. Imanilah pujian ini jemaat Tuhan. Imanilah pujian ini. Engkau tidak bisa menunggu kemudian imanmu redup, menunggu persoalan menghajarmu bertubi-tubi. Engkau harus tahu bahwa ada Allah yang besar di pihakmu. Ada Allah yang besar bersamamu. Dia yang akan menggerakkan langkahmu. Haleluya. Dia akan melindungimu senantiasa di bawah naungan sayapnya yang kuat, sampai engkau terbang tinggi mengatasi setiap persoalan. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu jemaat Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Ini waktu untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jangan biarkan padam rohmu. Jangan biarkan padam rohmu. Haleluya. Kami berserah penuh Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah membelah lautan, membukakan jalan bagi umat-Mu. Engkau Allah yang sama yang kami sembah pada saat ini, tengah bekerja di tengah-tengah kehidupan kami yang percaya kepadamu. Kami percaya kuasa
dan damai sejahtera Allah tercurah pada saat ini. Haleluya. Berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GSJ Elroy, apa kabar hari ini? Saya percaya kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, kira-kira di antara kita siapa yang tertarik nih untuk menyaksikan film yang diangkat dari sebuah kisah nyata? Sebagaimana salah satu film yang disutradarai oleh sineas handal Steven Spielberg dalam salah satu filmnya yang berjudul Bridge of Spies. Film ini sebenarnya mendapatkan 6 penghargaan, 6 nominasi Oscar, dan salah satu pemainnya Mark Rylance mendapatkan penghargaan Oscar dengan aktor pendukung terbaik. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks yang bercerita tentang kehidupan seorang pengacara yang bernama James O'Donovan pada tahun 1960-an, pada waktu Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami yang namanya Perang Dingin. Pada waktu itu Amerika disebut dengan Blok Barat dan Uni Soviet disebut dengan Blok Timur. Donovan ini kemudian ditunjuk menjadi pengacara yang akan membela klien yang bernama Rudolf Abel, mata-mata Rusia yang ternyata tertangkap oleh agen CIA di Amerika. Ternyata saudara-saudara, peran pengacara pada waktu itu sebenarnya hanya sebagai simbol dan tujuannya adalah untuk mempercepat proses hukum. Karena pada waktu itu Abel, mata-mata Rusia ini dijatuhi hukuman mati. Tapi sebagai seorang pengacara, Donovan berkata bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pembelaan. Itu sebabnya kasus yang ditangani oleh Donovan membuat dia berusaha untuk membebaskan dan mencari keadilan bagi Rudolf Abel ini yang dianggap sebagai mata-mata Rusia. Tentunya apa yang dilakukan Donovan ini kemudian mendapat kecaman baik dari masyarakat sipil Amerika maupun petinggi-petinggi pejabat. Tapi Donovan tetap berpegang pada prinsipnya untuk memperjuangkan keadilan bagi Abel. Salah satu alasan yang Donovan katakan di hadapan sidang adalah kalau saja nanti satu kali ada peristiwa yang sama terjadi dengan Amerika, maka ada jalan keluar yang bisa ditempuh. Ternyata tidak lama hal yang diramalkan oleh Donovan terjadi. Pada waktu itu Amerika memberikan serangan balas kepada Rusia, kemudian mengirimkan seorang mata-mata pilot muda, tapi naas. Pesawat yang ditumpangi oleh pilot muda ini kemudian ditembak jatuh. U-2 ditembak jatuh di tempat musuh Rusia. Kemudian karena pilot muda ini berhasil selamat, lalu kemudian dia dijadikan sandera di Rusia. Akhirnya ini menjadi salah satu kesempatan bagi Donovan untuk bisa memperjuangkan keadilan bukan hanya bagi Abel, tetapi juga bagi warga Amerika, yaitu pilot yang dijadikan sandera di Rusia. Tidak lama terdengar berita bahwa bukan hanya seorang pilot, tapi ada seorang pelajar di Jerman yang juga dijadikan oleh Jerman sebagai sandera. Pelajar yang berasal dari Amerika. Tentu hal ini membuat Donovan semakin berpikir keras untuk mengusahakan kebebasan di antara
rakyatnya Amerika dan juga bagi Abel sendiri. Satu ketika Donovan mengunjungi Abel di selnya. Ketika dia berdiri memandangi Abel, Abel berkata begini, "Kamu mengingatkan aku kepada apa yang kualami waktu kecil. Satu teman ayah yang membuat ingatanku kembali tertuju ketika melihat engkau adalah pada waktu teman ayah saya ini datang ke rumah. Lalu kemudian ada tentara yang datang. Tentara ini menyiksa orang-orang dewasa. Tapi waktu aku memperhatikan teman ayahku ini, dia bersikap berbeda. Ketika tentara menyiksa tubuhnya, ketika tentara ini memukul dia sehingga dia terjatuh, dia berusaha untuk tetap berdiri. Waktu dia berdiri, tentara ini memukulnya lebih keras lagi. Tetapi kemudian dia berdiri kembali. Abel berkata, "Every time they hit him, he stood back up again. Soldier hit him harder. Still he got back to his feet." Lalu Abel berkata, "Saya pikir karena tentara ini melihat kegigihan teman ayahnya ini. Lalu tentara itu membiarkan teman ayahnya hidup." Mereka berkata, "Stoike musik," yang dalam bahasa Rusia itu artinya pria yang tetap berdiri, standing man. Kisah ini kemudian membakar semangat Donovan untuk terus memperjuangkan keadilan. Karena dia tahu dia tidak sedang berjuang untuk kepentingannya sendiri. Sekalipun teror terus berdatangan bukan hanya untuk dirinya, tetapi keluarganya mengalami teror. Tetapi dia tetap berjalan, terus pantang mundur, membela kebenaran. Singkat cerita, akhirnya Donovan ini menjadi diplomator antara blok barat dan blok timur, khususnya mengenai kasus pertukaran mata-mata ini. Dan pertukaran itu dapat berlangsung dengan baik di sebuah tempat yang dikenal pada waktu itu Bridge of Spies. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita mengalami ujian yang berat, tantangan bertubi-tubi. Kita tidak tahu di depan apa yang akan kita alami. Kita tidak tahu di depan apa yang akan terjadi. Seperti kabut yang ada di depan mata kita. Kita tidak bisa prediksi hidup kita ke depan seperti apa. Namun sebagaimana Donovan yang harus menghadapi perjuangan berat, sekalipun dia mengalami teror, tidak bisa menjamin keamanan anak dan istrinya. Ia tahu resiko berat. Yang paling berat adalah bisa kehilangan nyawanya sendiri. Tetapi dia tahu dia sedang berjuang untuk sesuatu hal yang benar. Apa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara yang terkasih, kita harus berdiri teguh. Hidup yang kita perjuangkan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu dalam kesempatan ini, dalam bacaan kita kali ini, firman Tuhan datang kepada kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20. Kita akan melihat gambaran Paulus mengenai kehidupan anak-anak Allah. Di dalam kitab Efesus ini nanti kita akan lihat Paulus menggambarkan hidup orang-orang percaya sebagai sebuah peperangan. Peperangan yang tidak seimbang. Karena sebagai manusia kita menghadapi lawan yang begitu kuat.
Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam menghadapi lawan yang tidak seimbang ini secara manusiawi, bagaimanakah kita tetap berdiri kokoh, standing firm? Yang pertama, kita akan melihat di dalam pasal yang ke-6 ayat yang 10 sampai 12. Untuk kita bisa standing firm, maka yang pertama kita lakukan adalah bersandar kepada Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini dimulai dengan kata perintah, imperatif, hendaklah kamu kuat. Namun sebenarnya kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, ini lebih tepat. Kalau diterjemahkan, hendaklah kamu dikuatkan dalam kesatuan bersama Tuhan. Saudara-saudara, ini artinya Allah sendirilah yang akan memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya untuk tetap berdiri teguh. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, di dalam kitab Efesus yang dikatakan salah satu kitab yang agung dalam perjanjian baru karena memuat ajaran-ajaran kekristenan yang mendasar. Di pasal-pasal sebelumnya, Paulus menjelaskan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya harus sadar betul kita ini diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saya diselamatkan, Bapak Ibu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, di dalam pasal 2 ayat 10, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi kita. Ini artinya kita sebagai orang-orang percaya harus hidup baru, mengenakan manusia baru. Ketika kita memutuskan untuk hidup baru, hidup dalam persekutuan dengan Allah, melakukan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, disinilah iblis selalu berusaha untuk menarik kita kembali kepada kecenderungan-kecenderungan yang merusak, sikap-sikap yang destruktif, kepada perbuatan-perbuatan dosa. Dia berusaha untuk menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya setiap hari saudara-saudara kita harus camkan. Setiap hari hidup kita ini adalah perjuangan. Kita tidak bisa dan tidak mungkin bisa bertahan dalam perjuangan ini jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara, kita akan kelelahan, kehabisan tenaga, kita akan menyerah. Mungkin menghadapi situasi yang sulit, menghadapi pasangan yang menurut kita tidak bisa dimengerti, menghadapi anak-anak yang tidak mau berubah, menghadapi rekan kerja yang sulit, menghadapi orang tua yang mungkin tidak bisa mengerti keadaan kita, dan masih banyak hal lain lagi. Ini kita tidak bisa tanggung dengan kekuatan kita sendiri. Ini semua hanya kita bisa hadapi dengan kekuatan Allah. Kita tidak akan ambruk jika kita bersandar kepada kekuatan Allah. Karena justru di dalam menghadapi situasi sulit ini, kesempatan inilah yang dipakai oleh iblis untuk melucuti kekuatan kita, membuat kita
tidak berdaya. Saudara-saudara, dia bisa memakai siapa saja untuk mengacau balaukan hidup kita. Dia bisa memakai manusia, dia bisa memakai keadaan yang sulit. Tetapi orang-orang percaya harus sadar bahwa musuh kita yang utama bukanlah manusia. Sekalipun manusia sering kali bisa mencobai kita. Tetapi musuh kita yang sebenarnya adalah iblis. Kalau saudara-saudara lihat tadi di dalam ayat yang kita baca, di dalam ayat yang 12, kata perjuangan di sana, kalau dalam bahasa aslinya mengandung makna peperangan berhadap-hadapan. Jadi seluruh kehidupan Kristen adalah peperangan berhadap-hadapan dengan kekuatan kuasa jahat iblis. Setiap hari dia berusaha mencuri, melucuti kekuatan kita, menghancurkan dan membinasakan orang-orang percaya yang diciptakan di dalam Kristus. Itu sebabnya kita harus sadar betul ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, bukan orangnya yang kita perangi. Musuh kita yang sebenarnya, oposisi kita yang sebenarnya, yang jauh lebih mematikan adalah iblis. Dan karena dia yang menjadi musuh utama kita, maka hanya dengan mengandalkan, bersandar kepada kekuatan Allah, kita tidak akan ambruk. Kita tetap standing firm. Yang kedua, untuk kita bisa tetap standing firm, berdiri kokoh dalam perjuangan kita di dunia ini, maka kita harus mengenakan perlengkapan senjata surga. Di dalam pasal 6 ayat 13 sampai 17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala hal. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, pada waktu menuliskan surat ini, Paulus berstatus tahanan. Dia ditahan di bawah pemerintah Roma karena pemberitaan Injil. Dia selalu diawasi oleh prajurit Romawi. Bayangkan di tempat tahanannya, Paulus masih bisa menyemangati orang-orang percaya, termasuk kita pada saat ini. Jadi pemandangan melihat prajurit itu adalah hal yang biasa bagi Paulus saat itu. Dan inilah, analogi inilah yang kemudian dipakai Paulus untuk menggambarkan kehidupan orang-orang percaya di dalam peperangan. Bagi dia, orang-orang percaya itu seperti prajurit-prajurit. Dan prajurit sebelum menghadapi peperangan, pastinya dia harus memastikan dirinya siap dengan kelengkapan senjatanya. Demikian halnya dengan orang-orang percaya. Dalam perjuangan dan peperangan kita setiap hari terhadap kekuatan-kekuatan jahat yang mencoba untuk merobohkan kita. Kita harus mengenakan perlengkapan senjata surga. Yang pertama kita lihat, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang ini adalah tempat prajurit untuk meletakkan senjatanya. Ini artinya, saudara-saudara yang terkasih, ikat pinggang kebenaran berarti waktu kita hendak bertahan
melawan serangan iblis, orang-orang percaya harus menetapkan dalam hatinya untuk selalu berkata dan bertindak benar. Orang-orang percaya harus menjaga integritasnya. Apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diperkatakan. Ada atau tidak ada orang yang melihat, dia akan tetap berbuat benar. Dengan demikian, kita tidak memberikan celah kepada iblis untuk menjatuhkan kita. Baju jirah keadilan. Bagi prajurit, fungsi baju jirah adalah untuk melindunginya dari hantaman panah atau pedang lawan. Ini juga berbicara di dalam kekristenan, dalam perjuangan melawan kekuatan kuasa kegelapan. Ini berbicara mengenai moral orang-orang percaya untuk menghadapi serangan iblis. Maka orang-orang percaya harus hidup dalam moral yang benar. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Berbicara mengenai agenda hidup orang percaya tidak bisa dilepaskan dari sikap hidup kita yang memuliakan Allah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, harus punya kesadaran untuk kita membawa damai sejahtera, kabar sukacita. Artinya kehadiran orang-orang percaya harusnya menjadi penawar bagi dunia yang pahit. Perisai iman, perisai yang biasa digunakan oleh prajurit Roma itu berukuran besar sehingga bisa menutupi badannya dari serangan panah yang terlebih dahulu dicelupkan kepada ter dan minyak lalu dilepaskan. Serangan iblis berupa pencobaan, keraguan, keputusasaan, ketakutan, bahkan yang sifatnya eksternal itu seperti penganiayaan dan penyesatan. Itu hanya kita bisa tangkis dengan perisai iman, keyakinan kita kepada Kristus. Iblis berusaha untuk menembakkan panah api panas, mengacaukan pikiran kita ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Iblis kemudian memasuki pikiran kita, membuat kita ragu di mana Allah. Kenapa Allah bisa membiarkan hal ini terjadi? Katanya Allah baik, mana kepedulian Allah? Hanya dengan perisai iman, hanya dengan kepercayaan kepada Allah, keyakinan bahwa Allah selalu merencanakan rancangan damai sejahtera, bahwa Allah selalu menjaga orang-orang yang dimilikinya, bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi orang-orang percaya, kita bisa menangkis serangan-serangan iblis yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah. Ketopong keselamatan. Lalu kemudian disandingkan dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong prajurit Romawi itu sampai ke leher dan terbuat dari tembaga, sehingga benar-benar bisa menjamin keamanan dari prajurit. Ketopong dan pedang yang disandingkan bersamaan bertujuan untuk tindakan orang-orang percaya dalam peperangan itu dalam sikap menyerang dan bertahan. Artinya saudara-saudara yang terkasih, firman Allah ini kita akan gunakan untuk bertahan ketika ada serangan kuasa-kuasa si jahat melalui pikiran kita, melalui hal-hal yang sifatnya penderitaan, melalui tekanan-tekanan. Kita bisa melawan dengan firman Allah. Sekaligus firman Allah, waktu kita deklarasikan firman Allah, ini berarti kita sedang menyerang kuasa kegelapan. Dalam mendeklarasikan firman Allah, ini artinya
Allah memberikan otoritas kepada orang-orang percaya untuk melepaskan belenggu dan ikatan dari kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, kita diberikan kuasa. Firman Allah yang hidup itu membuat kita punya kekuatan menyerang kuasa kegelapan. Saya mengingat sebuah film yang berjudul Terminator. Itu kalau saudara-saudara pernah nonton, Terminator ini adalah robot yang dikirimkan dari masa depan, robot jahat yang dikirimkan dari masa depan untuk tujuannya adalah untuk membunuh Sarah O'Connor, ya. Tapi kemudian ada juga robot yang lain yang baik yang juga dikirim dari masa depan yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger itu untuk melindungi Sarah. Satu kali Arnold mengatakan kepada Sarah, robot yang baik ini ya, mengatakan kepada Sarah, Terminator atau robot yang jahat itu tidak akan berhenti datang terus-menerus sampai engkau terbunuh. Sama halnya dengan iblis, kekuatan jahat dan apapun yang bisa dipakai. Dia akan datang terus-menerus. Saudara-saudara, perhatikan. Dia akan datang terus-menerus sampai dia bisa menjatuhkan kita. Untuk itu, saudara yang terkasih, dengan kita mengenakan kebenaran, hidup berkata dan bertindak benar, hidup dalam moral yang baik, hidup untuk pemuliaan Tuhan, membawakan berita damai sejahtera, hidup dengan iman, hidup dalam firman, maka bisa dipastikan Terminator tadi tidak akan bisa mencapai tujuannya, menjatuhkan kita. Kita akan tetap standing firm, berdiri kokoh dalam perjuangan ini. Yang terakhir, di dalam pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Doa sangat menentukan jika orang-orang percaya ingin terus berdiri teguh di dalam kancah peperangan ini. Hidup yang bergantung pada Allah di dalam doa menentukan keberhasilan kita menang di dalam peperangan melawan kuasa kegelapan. Tapi yang perlu kita sadari, saudara yang terkasih, peperangan ini sifatnya bukan peperangan yang bisa kita lihat secara kasat mata. Peperangan ini sifatnya secara tidak kasat mata. Peperangan di dalam roh. Untuk itu saudara-saudara, bagaimana kita bisa berdoa melawan kuasa kegelapan yang sedang berusaha untuk meruntuhkan kita. Kita hanya bisa melakukannya waktu kita berdoa di dalam roh. Saudara, berdoa yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kita berdoa sekali-kali waktu kita butuh pertolongan. Doa yang dimaksud di sini adalah doa yang dinaikkan terus-menerus, penuh ketekunan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan memusatkan seluruh panca indera kita kepada Allah. Dan ini juga berarti doa yang dinaikkan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. William Gurnall, seorang pendeta dan penulis dari Inggris yang hidup pada tahun 1600-an, berkata, setan tidak dapat menyangka bahwa keajaiban besar dihasilkan oleh doa. Karena saat
doa yang penuh kekuatan dinaikkan. Sesungguhnya pada waktu itu kerajaan Allah turun, kuasa Allah dilepaskan. Ketika seseorang berdoa di dalam roh, dituntun dan diinspirasikan oleh roh, saat itulah Allah melepaskan kuasanya melewati batas-batas tempat, sekat-sekat tempat dan ruang. Sehingga sekalipun kita mungkin tidak bisa memberikan dukungan secara fisik kepada orang yang membutuhkan, kepada seseorang yang sedang bergumul, tetapi pada saat itu mereka bisa merasakan kekuatan supranatural yang bisa menembus tempat-tempat tersembunyi yang mungkin orang lain tidak lihat. Melalui kekuatan doa. Sehingga orang-orang yang kita doakan, perjuangan yang kita sedang doakan, itu kita bisa menangkan. Don Moon menggambarkan doa dalam peperangan rohani itu seperti seorang yang tersesat di padang gurun. Ia merasakan kekeringan dan kehausan. Keadaan yang begitu sulit untuk berdoa. Keadaan yang begitu sulit untuk hanya sekedar mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun sebenarnya dia tahu firman Allah itu benar. Tetapi tekanan yang berat ini seolah-olah membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutnya sudah terlalu banyak doa yang dinaikkan. Doa-doa yang dipanjatkan dengan iman. Apa maknanya? Tapi kemudian suatu kali ya seperti tersentak, terbangun. Ya bisa bangkit. Ya tiba-tiba dapat kekuatan yang dia tidak tahu dari mana asalnya. Kemudian imannya kembali berkobar-kobar. Allah ternyata membuka jalan untuk dia. Saat dia butuh keajaiban, ternyata disitulah waktu di mana doa-doa yang dinaikkan itu menerobos sampai ke surga. Dia menyadari ternyata selama ini ada yang berdoa untukku. Ada yang mengetuk pintu surga untukku. Ada yang menyerukan namaku di hadapan Tuhan. Ada orang yang berlutut dan membawa aku setiap saat dalam doanya. Terima kasih untuk menjadi teman yang berdoa buat aku. Mari kita dengarkan lagunya. In a desert land, so dry and thirsty, but God was there where He'd always been, giving grace and mercy. So hard to sing and hard to pray, yet I knew His word was true. Then one day my faith returned. Suddenly I knew somebody's praying for me. Somebody's knocking on heaven's door. Somebody's praying for me. Somebody's lifting me up to the Lord. Well, I knew it had to be somebody down on their knees. Somebody praying for me.
I've been spared by so many prayers. How many times I could not say. What a difference a prayer can make when it's offered up in faith. God has always made a way when I didn't know what to do. Just when I needed a miracle, that's when your prayers broke through. Somebody's praying for me. Somebody's knocking on heaven's door. Somebody's praying for me. Somebody's lifting me up to the Lord. Well, I knew it had to be somebody down on their knees. Somebody praying for me. Now I know that friend was you. You were the gift God gave me. 'Cause when you prayed, His love broke through. It was your prayer that saved me. So thank you for praying for me. Thank you for knocking on heaven's door. Thank you for praying for me. Thank you for lifting me up to the Lord. Now I can clearly see that you were the one on your knees. So thank you for praying for me. Hal yang sama digambarkan juga di dalam sebuah film rohani, War Room. Menggambarkan bagaimana peperangan dapat dimenangkan melalui doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan tidak jemu-jemu. Film ini berkisah mengenai beberapa orang, tetapi salah satu yang menjadi fokusnya adalah Liz, seorang agen properti yang sedang mengalami konflik yang cukup pelik dengan suaminya. Lalu kemudian Liz bertemu dengan seorang customer, Nyonya Clara. Dan singkat cerita, Liz dan Nyonya Clara akhirnya terlibat dalam sebuah percakapan. Liz mengungkapkan apa yang sedang dialami, pergumulan berat yang berusaha dia menangkan di dalam keluarganya. Lalu kemudian Nyonya Clara menasehati Liz dengan berkata, Liz, engkau harus menyerah di hadapan Tuhan. Karena ketika engkau menyerah, maka Tuhan akan membela engkau. Tuhan akan menolong engkau. Jangan membuat suamimu sebagai musuh, karena musuhmu yang sesungguhnya adalah iblis. Iblis ingin menghancurkan pernikahanmu, dan iblis senang jika suami istri bertengkar, karena itulah tujuannya. Maka kalau kamu ingin menang, berperang, melawan iblis, lakukanlah di dalam doa. Berperanglah melawan iblis dalam doa demi keselamatan pernikahanmu. Jangan biarkan iblis merusak dan menghancurkan kebahagiaanmu. Di titik ini saudara-saudara, ternyata tantangan justru semakin naik. Karena pada akhirnya Liz mengetahui bahwa suaminya sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita yang lain. Tetapi berbekal keyakinan, doa adalah tempat di mana dia memerangi bukan suaminya, tetapi iblis. Liz bisa tetap memperlakukan suaminya dengan hormat, dengan baik. Tidak berubah. Tetapi di balik itu dia tetap berdoa. Dia semakin menguatkan otot-otot doanya. Berperang melawan iblis. Merebut suaminya dari tawanan pikiran yang gelap. Dan pada akhirnya suaminya bertobat. Hubungan keluarganya dipulihkan. Saudara, dunia tidak semakin baik. Dunia semakin sulit.
tempat orang-orang percaya ada semakin sulit. Tempat ini di mana kita semakin banyak mengalami tekanan. Iblis berusaha memakai berbagai hal untuk menggoyahkan orang-orang percaya, untuk menggoyahkan gereja, untuk menanamkan benih-benih keraguan-raguan dalam kehidupan orang-orang percaya. Baik itu secara individual maupun secara komunitas. Kita diingatkan bahwa sebenarnya peperangan kita yang sesungguhnya, yang tidak kita bisa lihat secara kasat mata, itu adalah kekuatan dari iblis. Dia berusaha untuk menghancurkan, membinasakan kita. Kita bisa standing firm, berdiri kokoh, tetap teguh, menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ketika kita bersandar pada kekuatannya, ketika kita mengenakan perlengkapan surgawi, ketika kita menaikkan doa-doa yang tidak jemu-jemu. Kiranya kita tetap kuat di dalam perjuangan dan peperangan ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang mengendalikan seluruh ciptaan di bawah kekuatan kuasa-Mu. Kami yakin bahwa kami yang sudah ditebus, dibenarkan, diselamatkan oleh Kristus. Kami ini adalah milik Kristus. Hari ini kami diingatkan supaya kami tidak patah semangat, tidak kehilangan kekuatan. Mata kami tetap bersinar dan bercahaya. Karena selama kami ada di dunia berjuang di dalam keyakinan kami terhadap Engkau, maka Engkau yang berdiri di depan kami memberikan kami kekuatan sehingga kami tetap kuat di dalam hidup ini, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat Allah, kekuatan daripada Allah menyertai siapapun yang mendengarkan firman Allah pada hari ini. Mereka yang butuh dikuatkan, mereka yang butuh ditopang, mereka yang butuh kesegaran, mereka akan mendapatkan itu dari Tuhan Yesus. Bahkan secara khusus kami jemaat El Roy meminta kekuatan daripada Allah untuk pemimpin kami, untuk gembala sidang, untuk setiap pengerja-pengerja, staf, majelis, semua yang tergabung dalam kepemimpinan. Kiranya Tuhan Allah yang senantiasa memberikan roh kekuatan di dalam hati mereka. Juga untuk kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami bisa memenangkan perjuangan iman ini. Dan Yesus bisa berkata, "Sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Terima kasih, kami menerima kekuatan ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini,
saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa hari-hari ini kita memasuki masa-masa menjelang Paskah. Di dalam tradisi Protestan, masa ini disebut dengan nama masa Lenten. Di dalam masa Lenten ini, setiap orang percaya diharapkan untuk menyiapkan diri secara khusus. Tentu dalam doa dan kehidupan. Supaya ketika kita memasuki masa Paskah itu, Tuhan boleh mencurahkan berkat-Nya secara luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Saya menghimbau Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian setiap hari di dalam masa-masa persiapan ini untuk mengambil waktu berdoa agar berkat Tuhan dicurahkan. Ambil waktu secara khusus agar Tuhan menolong negeri kita, Indonesia, supaya negeri ini dapat segera bebas dari bencana atau wabah COVID-19. Sekarang mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya waktu yang kami sediakan, konsentrasi yang kami lakukan tidak sia-sia. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh memperoleh kekuatan, kami boleh memperoleh berkat khusus dari Tuhan pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apapun yang hamba-Mu lakukan di dalam kehidupan pribadi dan keluarganya, pelayanannya, Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, kami mohon sekali lagi perlindungan-Mu turun ke atas seluruh jemaat-Mu di GSJ Elroy. Tuhan, lindungi keluar dan masuk kami. Dimanapun kami berada, dengan siapapun kami bertemu, Tuhan lindungi kami. Sehingga kami senantiasa aman, terjaga, dijauhkan kami dari paparan penyakit-penyakit khususnya COVID-19. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, perlu pemulihan. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang maha kuasa akan menjamah dan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh segera fit kembali. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya berkat-Mu turun ke seluruh jemaat-Mu di masa-masa pandemi ini, sehingga tidak ada satupun dari jemaat-Mu yang akan mengalami kekurangan. Sebaliknya jemaat-Mu akan mendapatkan kecukupan, bahkan kelimpahan. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi online. Beri kepada mereka ketekunan, kecerdasan, sehingga mereka boleh berhasil dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Dan kini, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.